Halo semuanya, kali ini saya akan menginformasikan hanya sekedar sharing aja pekerjaan apa aja yang ada di divisi HRD. Informasi yang saya berikan kali ini berdasarkan pengalaman kerja saya karena saya sudah bekerja di HRD kurang lebih 10 tahun dimulai dari tahun 2008 ya sebagai Compensation and Benefit Staff dan terakhir sebagai compensation and benefit juga di salah satu industri di daerah Cikarang. Nah, divisi HRD itu adalah divisi yang produknya adalah human, ya, people. Jadi departemen yang ada di dalamnya itu adalah kita mengurus atau memberikan segalanya untuk kebutuhan karyawan. Ya. Jadi itu pengertian menurut saya mengenai divisi HRD. Jadi mulai dari perekrutannya sampai karyawan itu keluar itu dihandle oleh divisi HRD. Apa aja sih yang ada di departemen yang ada di divisi HRD? Nah, menurut pengalaman saya itu yang pertama ada satu departemen HR rekrutmen. Nah, di departemen HR rekrutmen ini posisinya itu ada recruiter ya, asesor. Nah, ini orang adalah tugas utamanya mencari kandidat ya yang diperlukan perusahaan, yang diperlukan oleh divisi departemen lain ya, dan selain mencari dia yang akan mengetes ya. Jadi alat tes yang digunakan dia pastinya sudah punya karena seorang asesor itu pastinya dia sudah bersertifikat untuk mendapatkan tools alat tes ya. Jadi dia mulai mencari kandidatnya yang cocok ya, pastinya dia akan cari kayak ke job street, ke LinkedIn atau posting yang perusahaan itu buka di media-media lain, dan interview di awal juga dia yang lakukan sampai dengan calon kandidat karyawan itu dites dilakukan oleh tim rekrutmen ini, yaitu oleh si asesor ini. Nah, selain posisi rekruter atau asesor juga ada diperlukan posisi administrasinya. Nah, posisi administrasinya ini ngapain aja? Nah, posisi administrasinya ini seperti dia yang membuat PKWT, PKWTT ya. Apa itu PKWT? Apa itu PKWTT? PKWT perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian kerja waktu tak tentu. Kalau PKWT perjanjian kerja waktu tertentu itu adalah untuk karyawan-karyawan yang sifatnya short time, maksudnya tidak panjang kerjanya di perusahaan itu, misalnya dengan kontrak, misalnya hanya berapa bulan saja atau berapa tahun aja. Nah, menurut Undang-Undang Tenaga Kerja pastinya setiap perusahaan membuat PKWT dan PKWTT itu harus berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2003 ya. Nah, di situ ada berapa expired yang maksimalnya untuk membuat perjanjian kerja waktu tertentu ini. Nah, kalau perjanjian waktu kerja tak tentu, nah ini untuk yang selamanya. Kalau misalnya sudah dikontrak di PKWT, lalu kalau dilihat capability, kemampuan dan penilaian kinerja si karyawan tersebut itu oke oleh divisi departemen di perusahaan itu, maka dia akan diperpanjang dan atau dipermanenkan. Nah, ini dibuatlah hitam di atas putihnya itu tadi yang dinamakan perjanjian waktu perjanjian kerja waktu tak tentu ya. Jadi permanen, dia nanti dia akan long term selamanya, entah dia sampai resign
mengundurkan diri atau memang dia sampai pensiun di perusahaan itu. Nah, jadi itulah sebagian besar apa aja yang dikerjakan oleh Departemen HR Rekrutmen dan posisi-posisinya apa yang tadi saya sebutkan. Kalau memang perusahaannya itu skopnya besar, global, pasti posisi-posisinya itu ada yang sebagai manajernya ada, asmennya ada, asisten manajernya ada, supervisornya ada, staffnya ada, ya. Dan kunci utamanya di HR Recruitment adalah si asesor tadi, karena dia yang mencari kandidat dan melakukan pengetesan dan latar belakang pendidikannya yang diperlukan adalah pastinya psikologi, ya. Kalau sudah menggunakan alat tes itu pastinya dia harus bersertifikat yang saya tadi sebutkan di awal. Nah, itulah HR recruitment. Nah, yang kedua apa? Nah, setelah karyawan ini masuk, ya, tadi melalui HR recruitment, lalu dia akan di training, pastinya, ya, akan dididik, ya. Training, dibekali training, terus akan di-develop, ya, skill dan kemampuannya. Nah, itu yang mengerjakan adalah HR Training and Development. Ada yang sebagian besar perusahaan memberikan judul departemennya itu HR Training and Development, atau ada juga HR Learning and Development. Jadi itu sama aja. Tugas yang ada di departemen tersebut adalah mendidik dan membangun, mendevelop kemampuan yang ada di karyawan, ya. Jadi training dan learning yang diberikan di departemen HR training atau learning and development ini bisa sifatnya internal, bisa sifatnya eksternal. Nah, kalau internal itu berarti training itu diberikan oleh perusahaan, ya, di dalam skop lingkungan perusahaan, bisa dari HR sendiri yang melakukan atau divisi departemen yang bersangkutan, ya. Nah, kalau yang eksternal, si karyawan itu nanti akan di-trainingkan di luar. Jadi ada pihak ketiga yang menyelenggarakan untuk memberikan training dan kemampuan yang lebih untuk si karyawan ini. Nah, gambaran pekerjaannya kurang lebih seperti itu di training atau learning and development ini, ya. Nah, yang kedua juga di training dan learning development ini juga job desk atau tugas pekerjaannya membuat scoring penilaian, ya, untuk karyawan, ya. Nah, ini juga merupakan bagian dari HR Training and Learning Development, ya. Jadi setiap setahun sekali pastinya karyawan itu akan dinilai, ya, dinilai oleh penilaian ini pun tergantung perusahaannya. Jadi kalau menurut pengalaman saya, jadi penilaiannya itu ada dari dua arah. Jadi penilaian dari divisi departemen si karyawan itu ditempatkan di mana, dan yang kedua penilaian yang diberikan dari HR sendiri. Nah, kalau penilaian dari HR sendiri seperti apa? Nah, yang pertama pastinya kedisiplinan. Kedisiplinan itu tepat waktu datang ke kantor, nggak pernah telat, ya. Terus yang kedua, nggak ada surat-surat peringatan tuh yang diberikan, SP misalnya, kalau misalnya ada pelanggaran terhadap karyawan. Nah, dan kurang lebihnya itu kalau dari HR. Nah, kalau dari divisi departemen karyawan itu sendiri, nah pasti kemampuan di dalam pekerjaan si karyawan itu, ya. Nah, jadi dua bagian atau kurang lebihnya bagian pekerjaan ini yang ada di
HR training atau learning development, ya, mendevelop karyawan dan menilai, ya, menilai si karyawan ini, ya. Istilahnya tuh kalau penilaian di dalam dunia kerja itu atau di dalam HR sendiri, ya, di dalam HR sendiri itu appraisal namanya, penilaian. Nah, lalu yang ketiga yaitu departemen compensation and benefit. Nah, di dalam compensation and benefit ini apa aja sih pekerjaannya? Nah, di sini sebagian besar pastinya menyangkut mengenai masalah money, uang, ya. Kalau udah menyangkut uang berarti kan mengarah ke kesejahteraan karyawan, ya. Nah, di sini namanya compensate, ya, kompensasi, ya, juga ada benefit di situ. Nah, jadi mulai dari basic salary-nya, mulai dari tunjangan-tunjangan apa aja yang diberikan, ya, terus penggajian, ya, setiap tanggal-tanggal penggajian, ya, itu dilakukan oleh komben, istilahnya tuh komben, compensation and benefit tuh istilahnya itu komben, ya, dilakukan oleh tim komben ini, ya. Jadi balik lagi ya, kalau di HR recruitment tadi kan tuh ada pada saat PKWT dan PKWTT itu ada tertera di situ yang menyangkut mengenai masalah nilai, ya, nilai berapa basic salary, tunjangan-tunjangan apa aja. Nah, nanti akan diproses, dijalankan karena akan dibayarkan tiap bulannya melalui gaji, ya, itu di komben ini. Nah, selain itu benefit-benefit apa aja, misalnya pengurusan asuransi. Nah, asuransi itu ada asuransi yang sifatnya dari pemerintah, ya, yaitu BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Nah, terus asuransi private swastanya, ya, kalau misalnya perusahaan itu ada, itu asuransi dari swastanya. Nah, itu semua yang handle ada di dalam komben ini, ya, tim komben ini, ya. Juga kalau misalnya ada dana pensiunnya, ya, nah, itu juga yang handle si komben ini. Nah, sampai tadi yang saya sebutkan di penggajiannya. Nah, yang melakukan proses penggajiannya pun juga termasuk di dalamnya perhitungan PPh 21, karena PPh 21 itu kan bagian dari gaji yang dibayarkan tiap bulan, ya, gaji karyawan, ya. Nah, itu semua yang dilakukan oleh tim komben. Nah, jadi berdasarkan pengalaman kerja saya nih sebelumnya, karena saya kurang lebih 10 tahun itu di HR itu sebagian besar boleh dikatakan experience saya itu ada di komben, ya. Nah, itu yang main job itu ada 3 main job, ya, sebenarnya. Jadi komben itu sendiri, ya, bicara mengenai nilai-nilai tadi yang menyangkut mengenai masalah uang, ya. Jadi ada basic salary, tunjangan-tunjangan apa aja semuanya. Nah, SOP policy-nya pun itu pastinya dibuat oleh tim komben, ya, dan selalu dua arah kerjasama dengan divisi departemen lain, dan pastinya disetujui oleh presiden director, ya. Nah, dan juga penggajiannya tadi yang saya sebutkan, kalau istilah penggajiannya itu kalau di dunia HR itu payroll, ya. Jadi penggajiannya dilakukan oleh tim komben. Terus yang ketiga, ya, jadi satu kombennya, dua penggajiannya, ketiga adalah sistemnya sendiri, ya, sistem boleh dibilang kalau di HR itu ada sebutannya HRIS, Human Resources Information System. Nah, sistemnya sendiri juga menurut pengalaman kerja saya, ya, itu part of komben juga, ya. Mulai dari sistem kehadiran, attendance, ya, ada yang finger, ada yang telapak tangan, ya. Sepertinya udah jarang deh kalau misalnya data kehadiran manual gitu, udah jarang, ya. Semua sekarang serba sistem. Nah, terus sistem
penggajiannya juga, sistem rumah untuk penginputan data karyawannya. Nah, itu semua harus terintegrasi sampai dengan proses penggajiannya berjalan dengan lancar, karena hitung-hitungannya semuanya sudah by system. Jadi kalau karyawan misalnya lupa absen aja, ya contoh lupa absen, berarti ada tunjangan kehadiran yang missing di situ, misalnya tunjangan transportnya yang nggak kebayar, tunjangan makannya. Nah itu kan semua sebagian besar itu berdasarkan kehadiran, ya kecuali basic salary, ya. Nah itu mempengaruhi semua. Jadi HRIS sistemnya ini harus benar-benar yang kompatibel, ya. Nah, dan terakhir nantinya juga kenapa dikatakan HRIS harus kompatibel, karena sistemnya juga nanti akan mengarah ke finance, karena nilai atau hasil dari penggajian ini nanti akan di jurnal posting untuk diserahkan ke divisi finance. Jadi kalau sistemnya oke, pasti dia akan integrasi, nge-link, dan connectingnya ke finance udah smooth, dan angkanya harus akurat pastinya. Nah, jadi yang latar belakang pendidikan yang dibutuhkan di Combine ini, ya, sarjana ekonomi sih bisa, ya, tapi dia harus kuat dengan hitung-hitungan, harus good analytical, ya, terus harus mempunyai jiwa dan passion yang oke, karena sifat pekerjaannya mungkin akan monoton untuk mengerjakan yang tadi saya sudah sebutkan setiap bulannya. Yang keempat itu adalah HR, Industrial Relation. Nah, apa nih Industrial Relation ini? Nah, di Industrial Relation ini pekerjaannya sebagian besar sih pastinya akan menangani yang namanya problem. Nah, problem itu problemnya itu bisa jatuhnya ke konflik nanti, ya, atau ke punishment, ya. Tadi saya sudah sempat singgung tuh mengenai adanya surat-surat peringatan, ya. Nah, surat peringatan ini pastinya yang mengeluarkan, ya, adalah si timnya HR Industrial Relation ini. Nah, jadi kalau ada problem, ada masalah, pastinya tim HRIR ini, istilah kependekannya HRIR Industrial Relation, adalah yang berperan aktif ikut serta di dalam penyelesaian problem tersebut. Atau kalau misalnya jatuhnya ke konflik, ya konflik. Kalau misalnya ada punishment apa aja, itu mereka yang andil. Nah, pastinya dengan melihat pelanggaran itu, melihat dengan SOP yang ada di perusahaan itu, yang ada di divisi itu, yang di departemen itu, apakah dia melanggar atau tidak. SOP itu maksudnya Standard Operational Procedure, ya, Standard Operating Procedure. Nah, atau juga peraturan perusahaan. Nah, di peraturan perusahaan ini itu biasanya tiap perusahaan sudah ada buku PP-nya, dan setiap karyawan pastinya memiliki. Nah, di dalam PP atau peraturan perusahaan ini itu semua udah jelas, ya, hal-hal apa aja yang boleh dilakukan, yang tidak boleh. Jadi yang do don't-nya si karyawan itu dan perusahaan itu sudah ada tertuang di situ. Jadi kalau ada pelanggaran pastinya akan ada sanksi punishment yang diberikan. Nah, atau kalau misalnya itu sebagian besar memang problem konflik, tapi kalau misalnya si karyawan itu memiliki prestasi yang oke, yang baik, misalnya pastinya akan dikasih reward, ya. Misalnya tadi kayak contoh yang
data kehadiran. Nah, misalnya perusahaan setiap bulannya memberikan reward pada karyawan yang datangnya selalu on time atau yang datangnya selalu jam 7 pagi misalnya. Nah, pastinya akan diberikan reward. Nah, yang turut andil mengenai reward ini ya adalah si HR Industry Relation ini. Nah, kalau misalnya rewardnya itu nanti dalam membentuk uang ya, maka balik lagi ke HR Compensation and Benefit yang akan membayarkannya masuk ke dalam penggajian kalau uang. Tapi kalau berupa barang, maka yang memberikannya adalah bagian dari HR Industrial and Relation. Nah, jadi kurang lebih departemen yang ada di divisi HR ini adalah itu tadi yang saya sebutkan. Nah, jadi HR itu adalah produknya people. Ya, jadi dalam kita touching atau dengan pendekatan dengan approach dengan karyawan itu yang dilakukan oleh HR tidaklah mudah. Jadi informasi yang saya berikan kali ini semoga bermanfaat bagi kalian semua yang siapa tahu minat jadi HR.